Kamu penjual di Shopee, udah tahu belum nih real laba kalian berapa? Kalau belum tahu, tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu gitu ya, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalain notifikasinya supaya nanti kalau misalnya aku ada video terbaru kalian bisa dapet notifikasinya. Oke, jangan lupa di komen juga kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau di-share, boleh banget buat teman-teman kalian yang mungkin dia seller atau mau jualan gitu ya, mau mulai bisnis, boleh banget. Oke, yuk langsung kita bahas aja gitu ya. Sebenarnya berapa sih gitu ya uang yang diterima kita gitu sebagai seorang seller di Shopee atau penjual di Shopee sesungguhnya gitu ya. Pernah ngitung nggak nih teman-teman? Kalau misalnya teman-teman belum pernah ngitung, yuk nih aku kasih gambaran. Nih aku menghitung berdasarkan bisnis fashion ya kan, dan juga aksesoris. Oke, langsung aja nih. Karena gini, kalau masalah ngomongin berapa laba yang kita, bukan laba sih, kalau misalnya itu pendapatan gitu ya yang kita terima gitu ya ketika kita jualan di Shopee, kita ngomongin dulu namanya biaya layanan. Biaya layanan itu kalau di Shopee tuh ada beberapa gitu ya. Ada biaya layanan, ada biaya administrasi. Terus kalau misalnya kalian ikut afiliasi, itu akan ada yang namanya biaya affiliate gitu ya. Kalau misalnya yang affiliate barang kalian dan CO-nya dari video affiliate. Ada biaya misalnya kayak gratis ongkir, itu juga ada biayanya gitu ya. Ada PPN-nya juga 11% dan sebagainya. Oke, kalau misalnya nih aku kasih info aja, kategori fashion muslim sama aksesoris itu sekitar di golongan A itu sekitar kalau nggak salah tuh sekitar, kalau di total ya sama biaya layanan itu sekitar 13% gitu ya. Itu belum affiliate ataupun kalau kita ngiklan ya. Bedain lagi ya, belum affiliate dan iklan gitu. Misalnya gini, aku kasih gambaran aja gitu. Dari penjualan sebuah misalnya pasmina gitu ya dengan harga Rp25.000 gitu ya. Itu potongannya itu sekitar 3.250 gitu ya. 3.250. Nah, 3.250 ini gitu ya. Jadinya totalnya yang kita terima, misalnya kita harga 25.000 gitu ya. Jadinya kan 21.750. Dari 21.750 gitu. Katakan gitu ya, kita modal HPP dari produknya, misal pasmina itu tadi gitu ya. Produk HPP pasmina itu mungkin harga belinya kalian gitu. Harga beli dari supplier, atau kalau misalnya kalian bikin sendiri ya harga bahan, harga pokoknya satu produk itu jadi itu 17.000 gitu ya. Jadi katakan 21.000 dikurangi 21.750 dikurangi 17.000 itu sekitar 4.000 berapa? 4.750 gitu ya. Berarti berapa laba gitu ya. Ini masih laba kotor loh, ingat ya, ini masih laba kotor. Itu sekitar 29, sekian persen ya. Sorry, 27,9%. Berarti kurang dari 30% ya. Berarti 27,9. Nah, ini belum tadi aku bilang, aku garis bawahi, itu belum kalau kalian ikut affiliate. Affiliate itu gitu ya, yang menarik dari seorang menarik supaya orang itu mau affiliate barang kita itu rata-rata di angka 10% untuk komisinya. Bayangin aja kalau misalnya 10% dari 4.750 dikurangi 10% dari 25.000 ya, bukan dari 4.000. Jadi sekitar 10% dari sekitar 2.000 aja, kita jadi cuma 2.750. 2.750 itu hanya berapa persennya gitu ya. Itu sedikit sekali gitu. Mungkin sekitar 10 sampai 15% gitu. Belum, itu kotor ya. Karena kita belum menghitung biaya packingnya, kita belum hitung biaya gajinya anak-anak gitu ya, gajinya karyawan, belum listrik, belum air gitu. Berapa? Bayangin aja berapa persen atau berapa ribu yang bisa kalian dapat dari satu produk dengan harga 25.000, dengan itu masih 13% ya. Untuk fashion itu sekitar 13%. Nah, kalau kalian hanya berpikirnya bahwa menghitungnya penjualan gitu, kalau dilihat ya, misalnya gini, aku bayangin, kalau dilihat misalnya dari 17.000 ke 25.000 itu berapa persen? Itu udah gede banget gitu ya. Dari 1.700 kali 5 berarti sekitar 50%. Kelihatannya besar. Aku ambil 50%, jadi 17.000 kali 50%, oh ketemunya 25.000 gitu kan. Langsung kayak gitu dibulatin.
ternyata yang kalian dapat itu tidak 50% itu, karena ya tadi aku bilang 13%-nya gitu ya, biaya administrasi dan layanan itu dari mana? Ya dari angka 25 ribu itu, jadinya apa 13% dari 25 ribu? Ya 3.250 gitu ya. Terus ada lagi biaya-biaya lainnya kayak affiliate, kayak apa gitu kan, itu dari harga penjualan kalian, bukan dari harga pokok nih. Jadi kalau kalian sampai salah gitu ya menghitung penjualan harga jual kalian, ya otomatis yang tadi aku gambarin gitu, 15% katakan 3.000 yang kalian cuan gitu, atau mungkin udahlah nggak ada affiliate, nggak ada biaya e-commerce, jadi kalian bisa dapat 4.750. Katakan biaya packing, plastik dan sebagainya 750, 4.000. Belum biaya gaji, katakan gajinya 1.000 dah gitu ya, kecil 1.000 atau 500 gitu. Kalian tinggal berapa? 3.000, 3.500. Belum nanti air, PDAM dan sekalinya. Oke lah. Jadi berapa ini 2.000 bersih-bersihnya gitu. Itu pun untung-untungan, belum ada biaya-biaya lainnya. Nah, oleh karena itu nih teman-teman, aku selalu menggarisbawahi bahwa kalian jangan hanya gitu ya melihat bahwa oh di sana harga jualnya segini, di sana harganya murah-murah gitu ya. Karena kita melihat dari pembanding misalnya ya, di sana 25.000 ya, aku harga set aja harga jualnya 25.000. Jangan seperti itu gitu ya. Karena kita belum tahu nih harga 25.000 itu mereka HPP-nya berapa, barangnya seperti apa, bahannya bagaimana, kan kita nggak pernah tahu karena mungkin kita nggak pernah beli gitu. Kalau teman-teman mau bandingin nggak apa-apa, kalian beli dulu ukurannya berapa. Misal kayak tadi contohnya Pasmina tuh ukurannya banyak, bagaimana ukurannya, bahannya seperti apa, jahitannya bagaimana gitu ya. Itu kan berbeda. Bagaimana pelayanan mereka ketika kita tanya apakah jawab dengan baik atau tidak, terus pengirimannya cepat atau tidak gitu. Kita bandingin tuh seperti itu, jangan hanya membandingin harga. Kalau kita cuma membandingin harga, yang ada kita akan terperosok. Karena kalau kita ibaratnya kayak hanya bertarung harga ya tadi yang aku jabarin itu, dengan harga 25.000 kalian cuma paling dapat 1.000, 2.000 gitu ya. Itu satu produk. Itu kalau kalian nggak ngiklan ataupun kalian tidak affiliate gitu. Bayangin aja kalau kalian ngiklan affiliate, kalian nggak dapat apa. Bahkan mungkin tidak bisa menutup operasional gitu ya. Nih, nah bagaimana supaya tidak seperti itu gitu ya? Ya kalian harus menghitung produk penjualan kalian, harga produk penjualan kalian ini gitu ya, harga jualnya dengan baik gitu ya. Gimana? Ya bagaimana caranya? Misalnya nih harga jual itu adalah misalnya pokoknya aku mau untung 30% setelah diambil 13%, terus diambil misalnya affiliate 5%, 10% gitu. Aku mau pokoknya laba yang didapat atau ibaratnya pendapatan yang didapat bersih masuk, bukan bersih sih, masuk ke rekening gitu ya, yang dari e-commerce itu adalah 30%. Nah 30% itu baru nanti dikurangi dengan biaya operasional yang sekitar 10-15%. Jadi kalian masih dapat 15% setidaknya gitu ya. Nah dari situ nih cara penghitungannya nanti aku kasih tahu gitu ya. Bukan kasih tahu sih, tadi aku kasih tahu bahwa harusnya kalau misalnya harga jual dikurangi dari 13% gitu, atau kalian akumulasikan aja jadi 20%, itu kalian masih bisa dapat 30%. Gitu. Nah itu ada di Excelnya, nanti kalian bisa cek aja, nanti aku kasih linknya, kalian bisa download, atau kalau misalnya kalian masih bingung bagaimana cara menggunakannya, kalian bisa komen-komen di bawah aja, nanti aku info. Nah segitu dulu pembahasan mengenai bagaimana menghitung gitu ya pendapatan kalian yang sesungguhnya gitu ya, penjual di Shopee gitu ya. Semoga nih bisa membantu teman-teman biar kalian juga tahu persis bagaimana pendapatan kalian gitu. Jangan hanya karena yang penting ada orderan atau ada offset, gaskan aja deh gitu meskipun kalian cuma capek aja gitu. Oke, thank you, bye bye and see you.